Setelah pencairan kredit, maka akan masuk kepada proses pemeliharaan kredit atau credit maintenance. Setelah proses pengajuan kredit, analisa persetujuan kredit, kemudian pengikatan kredit dan jaminan, dan pencairan kredit, maka masa kredit akan mulai berjalan. Dan bank akan melakukan monitor pembayaran debitur. Bila pembayarannya lancar, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi bila ada tunggakan, maka nasabah akan diminta untuk melunasi tunggakan tersebut. Bila sudah melunasi tunggakan, maka masa kredit akan terus tetap berjalan. Tetapi bila nasabah tidak bisa melunasi tunggakannya, maka akan masuk kepada tahap penyelesaian debitur bermasalah. Demikian seterusnya berlanjut hingga jatuh tempo masa kreditnya. Selama masa kredit berjalan, mungkin saja akan terjadi kurangan modal kerja. Dan bila pembayaran kewajiban selama masa kredit itu berjalan lancar, maka bank akan menawarkan tambahan kredit modal kerja yang prosesnya sama dengan persetujuan kredit pada awal, yaitu mulai dari pengajuan kredit tambahan, analisa dan persetujuan kredit, kemudian pengikatan kredit dan jaminan serta pencairan kredit, dan dimulailah masa kredit dan tambahan kredit hingga jatuh tempo. Setelah masa kredit berjalan tahap pertama jatuh tempo selesai dan pembayaran kewajibannya berjalan lancar, maka bank akan menawarkan perpanjangan masa kredit yang prosesnya adalah mulai dari pengajuan perpanjangan kredit, kemudian analisa dan persetujuan perpanjangan kredit, kemudian proses pengikatan kredit dan jaminan, dan proses pencairan kembali. Dan kita lihat perpanjangan masa kredit mulai berlaku. Demikianlah proses ini terus berjalan berlangsung. Perjanjian kredit atau PK adalah alas hak hubungan antara nasabah dengan bank dan sering juga disebut sebagai akad kredit. Setiap perjanjian kredit berlaku undang-undang bagi para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing, yakni bank sebagai kreditur dan nasabah selaku debitur. Agunan. Guna menjaga ketertiban pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, maka nasabah kadang dimintakan adanya agunan sebagai jaminan. Agunan kredit merupakan salah satu bentuk keyakinan bank selaku kreditur untuk memiliki jalan keluar kedua untuk penyelesaian kewajiban debitur apabila jalan keluar pertama mengalami kegagalan. Bagaimana bila debitur melanggar perjanjian kredit? Maka bank akan melaksanakan haknya dengan melakukan eksekusi agunan apabila kegagalan debitur telah memenuhi pelanggaran perjanjian kredit yang disepakati. Dalam melakukan kegiatan perkreditan di Indonesia, berkorelasi langsung dengan prinsip-prinsip hukum privat atau hukum perdata. Karena pemberian dan penerimaan kredit merupakan kesepakatan antara bank atau kreditur
dan nasabah atau debitur, yang tentunya berpedoman pada Undang-Undang Perbankan tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Berikut semua ketentuan yang berlaku. Dalam manajemen kredit, ada 3 pilar penetapan penggolongan kredit, yaitu berdasarkan prospek usaha, menyangkut potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisinya dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya kelestarian lingkungan hidupnya. B. Kinerja atau performance nasabah yang meliputi perolehan laba, struktur modal, arus kas atau cash flow, serta sensitivitas terhadap risiko pasar. C. Kemampuan atau ketepatan membayar, meliputi ketepatan membayar, ketersediaan atau keakuratan info keuangan, kelengkapan dokumentasi, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Bila penagihan tidak berhasil, maka kita masuk pada tahap penanganan kredit bermasalah, yaitu terbagi atas A. Perubahan fasilitas kredit yang tujuannya untuk mempertahankan usaha debitur, dan B. Pelunasan fasilitas kredit bila usaha debitur tersebut tidak dapat diselamatkan lagi. Mari kita bahas kolektibilitas kredit berdasarkan ketepatan membayar yang terdiri dari kolektibilitas 1 atau lancar, yaitu tidak ada tunggakan. Kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus, itu tunggakan hingga 90 hari. Selanjutnya, kolektibilitas 3 atau kurang lancar, yaitu tunggakan mulai dari hari ke-91 hingga ke hari 120. Berikutnya, kolektibilitas 4 atau diragukan, yaitu tunggakan mulai dari hari ke-121 hingga hari ke-180. Dan yang terakhir adalah kolektibilitas 5 atau macet, yaitu tunggakan di atas 180 hari. Perubahan fasilitas kredit dapat berupa 1. Rescheduling, yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Kedua, reconditioning, yang artinya bank mengubah beberapa persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, atau juga pembebasan pembayaran bunga. Ketiga adalah restructuring, yaitu perubahan fasilitas kredit yang bertujuan pelunasan. Misalnya kredit rekening koran dan kredit berjangka menjadi kredit angsuran berjangka. Keempat, kombinasi, yaitu merupakan kombinasi dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Setelah kita membahas perubahan fasilitas kredit dalam penanganan kredit bermasalah, mari kita bahas pelunasan fasilitas kredit dalam penanganan kredit bermasalah. Yaitu 1. Pelunasan fasilitas kredit oleh nasabah atau debitur. Dapat berupa pelunasan tunai yang meliputi semua total kewajiban,
dan mungkin juga terjadi penghapusan sejumlah denda, bunga, dan hutang pokok. Kedua adalah menjual jaminan. Dan harus diingat dalam proses pengambil alihan dan penjualan kembali agunan tersebut, yaitu faktor-faktor nilai bank, yaitu penilaian kembali untuk mengetahui penambahan atau pengurangan nilai agunan, sehingga agunan kadang dijual di bawah harga pasar. Perhitungkan biaya perawatan dan penjualan kembali agunan, serta perhitungkan keterlambatan pelunasan atau penjualan agunan yang dapat menambahkan kerugian pada pihak bank. Pelunasan fasilitas kredit dapat juga berupa litigasi melalui pengadilan. Apabila upaya pelunasan fasilitas kredit oleh nasabah atau debitur gagal dan nasabah tidak mau bekerja sama menyelesaikan kredit, maka kita terpaksa menempuh jalur hukum. Tetapi juga harus diperhitungkan biaya litigasi, pengosongan bangunan, dan lain-lainnya.